Judul renunganku hari ini, Jumat Agung, Paskah, dan Kekhawatiranku. Setiap kali akan memasuki masa perayaan Jumat Agung dan Paskah di gereja, hati saya selalu diselimuti oleh perasaan khawatir. Saya tidak tahu apakah kekhawatiran saya beralasan atau tidak. Biarlah hal ini Anda yang menentukannya. Apakah kekhawatiran saya tersebut? Saya khawatir kita semua sebagai orang Kristen bisa saja merayakan Paskah dengan lancar dan meriah. Tetapi di dalam hati, kita gagal paham tentang karya kematian dan kebangkitan Yesus. Isu gagal paham tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Orang banyak dan murid-murid yang mengikuti Yesus dalam cerita Injil, mereka semuanya gagal paham dalam memaknai maksud kehadiran Yesus. Mereka mengira Yesus akan menjadi pribadi yang mendapatkan seluruh dunia, mendapatkan kekuasaan sebagai raja, mendapatkan ketenaran, mendapatkan kekayaan, dan keamanan serta kenyamanan hidup sebagai penguasa dunia. Mereka memahami Yesus sebagai orang dengan semangat untuk mendapatkan segalanya. Tetapi ternyata semua yang mereka pahami itu bertolak belakang dengan agenda Allah Bapa bagi Yesus. Yesus datang bukan untuk menjadi pribadi yang mendapatkan segalanya, tetapi Ia datang untuk memberi teladan bagi kita agar menjadi pribadi yang melepaskan segalanya di dalam dunia ini. Isu gagal paham ini sangat mewarnai kehidupan orang-orang yang mengikuti Yesus pada zaman itu. Dan isu ini memang jelas terbukti dengan tidak adanya satu orang pun dari murid Yesus yang mau disalibkan bersama dengan Yesus. Mereka semua kabur, tercerai-berai. Karena kenyataan kehidupan Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi duniawi mereka, yaitu bahwa hidup seharusnya mendapatkan segalanya. Yesus datang dan hidup di dunia dengan semangat melepaskan dunia, bukan mendapatkan dunia. Yesus melepaskan kekayaan agar kita mendapatkan kekayaan surgawi. Yesus juga melepaskan ketenaran dan kehormatannya agar kita bisa diterima dan dihormati kembali oleh Allah Bapa. Yesus melepaskan keamanan dirinya agar kita mendapatkan jaminan keamanan surgawi. Dan Yesus hidup dengan melepaskan kekayaan dunia agar kita bisa hidup di dalam kekayaan surgawi. Allah Bapa pun mempunyai karakter melepaskan. Bapa rela melepaskan anaknya yang tunggal. Roh Kudus yang berdiam diri dalam diri orang percaya juga mempunyai karakter melepaskan. Ia membuat orang-orang tersebut mempunyai gaya hidup melepaskan. Sebuah gaya hidup yang berkorban dan berbagi dengan sesama. Karakter melepaskan adalah karakter ilahi yang perlu kita hidupi di dalam dunia ini. Ini adalah agenda Tuhan di dalam kehidupan setiap orang Kristen sebagai pengikut Yesus. Inilah modal dasar orang Kristen untuk memperlihatkan kehidupannya sebagai kesaksian yang kontras, yang terlihat perbedaannya dari dunia. Hidup sebagai garam dan terang surgawi bagi sesama. Saya khawatir kehidupan kita sebelum dan sesudah perayaan Jumat Agung dan Paskah sama sekali tidak ada bedanya. Kita tetap hidup dalam semangat mendapatkan segalanya untuk diri kita. Artinya kita gagal paham tentang karya salib Kristus, karya kematian, dan karya kebangkitannya. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus, apakah hidup kita sudah berada di dalam semangat melepaskan seperti Yesus? Apakah kita sudah melepaskan kekuasaan kita menjadi yang terakhir, sehingga orang lain mendapat kuasa untuk menjadi yang terdahulu? Apakah kita sudah melepaskan ketenaran atau kehormatan kita agar orang lain lebih dihormati? Apakah kita sudah melepaskan keamanan dan kenyamanan diri kita agar orang lain bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan?
Apakah kita sudah melepaskan kekayaan kita agar orang lain mendapatkan kekayaan? Apakah melalui hidup kita orang lain telah mendapat kuasa, kehormatan, keamanan, kenyamanan, dan kekayaan baik secara materi atau fisik, dan juga rohani? Tentu saja semua proses melepaskan tersebut perlu perlahan-lahan kita bangun seumur hidup kita. Bukan soal kesempurnaan yang menjadi fokusnya, tetapi apakah arah kita sekarang sudah tepat sasaran atau belum? Apakah kehidupan kita saat ini berada di dalam semangat melepaskan atau semangat mendapatkan? Itulah kekhawatiran saya, saudara-saudari. Saya khawatir kita semua gagal paham dalam memaknai karya kematian dan kebangkitan Yesus. Gagal paham tentang makna Jumat Agung dan Paskah. Apakah kekhawatiran saya tentang gagal paham ini akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan Anda? Hal ini hanya Anda dan Tuhan yang bisa menentukannya. Hanya di dalam kehidupan yang melepaskan seperti Yesuslah kita akan mendapatkan sukacita surgawi dan kemuliaan di mata Allah Bapa. Semoga kekhawatiran saya ini akan memberikan semangat baru di dalam merasakan dan menyelami kembali karya kematian dan kebangkitan Yesus di dalam hidup Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat-Nya bagi kita semua.